Halo semuanya, perkenalkan saya Rindi Astuti, NIM 1910416873. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas proses pembelian dan kepuasan konsumen dari mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi. Keputusan pembelian. Seleksi yang dilakukan konsumen terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Nah, kita lihat di sini keputusan pembelian itu ada mulai dari belanja online atau belanja di toko. Kemudian ada membeli produk atau memakai jasa. Kemudian ada membeli merek nasional atau membeli merek internasional. Dan ada membeli karena diskon atau membeli karena tertarik pada produk. Pengambilan keputusan konsumen. Apa sih yang dimaksud dengan pengambilan keputusan konsumen? Model yang mendasari proses perilaku konsumen dikenal sebagai model rangsang tanggapan atau stimulus respon model. Rangsangan pemasaran dari perusahaan dan lingkungan konsumen merupakan stimulus dalam pengambilan keputusan pembelian. Sedang proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh faktor personal maupun sosial konsumen. Respon perilaku pasar konsumen sebagai faktor keluaran dapat berupa keputusan pembelian atau tidak melakukan pembelian. Selanjutnya di sini kita melihat model pengambilan keputusan konsumen. Kita lihat di input external influence-nya, yaitu ada from market effort, ada 4. Yang pertama produk, kedua promotion, ketiga price, dan yang keempat ada channel of distribution. Nah, di social culture environment-nya ada 5. Yang pertama family, kedua informal source, ketiga other non-commercial source, yang keempat social class, yang kelima social culture and culture. Selanjutnya ada proses internal influence. Kita lihat pada psychological fields, yaitu ada 5. Yang pertama motivation, yang kedua perception, yang ketiga personality, yang keempat ada learning, yang kelima ada attitude. Nah, ini dimulai dari experience, kemudian ke need recognition, kemudian ke purpose, shares, calculation of alternative. Begitu juga di outputnya. Kita lihat pada purchase, ada 2. Yang pertama trial, yang kedua reverse purchase, yaitu post-purchase evaluation. Selanjutnya kita masuk kepada model keputusan. 4 pandangan mengenai pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, pandangan ekonomi. Model ini disebut teori manusia ekonomi untuk berperilaku rasional dalam arti ekonomi. Seorang konsumen harus mengetahui semua alternatif produk yang tersedia, mampu memberi peringkat pada setiap alternatif secara tepat dari sudut keuntungan dan kerugiannya, dan mampu mengenali satu alternatif yang terbaik. Yang kedua ada pandangan pasif. Pandangan pasif menggambarkan konsumen sebagai orang yang pada dasarnya tunduk pada kepentingan melayani diri dan usaha promosi para pemasar. Dalam dan pandangan pasif, para konsumen dianggap sebagai pembeli yang menuruti kata hati dan irasional, siap menyerah kepada tujuan dan kekuasaan pemasar. Selanjutnya yang ketiga, pandangan kognitif. Dalam hal ini konsumen dipandang sebagai pengolah informasi yang mencari dan mengevaluasi informasi berbagai pilihan yang tersedia. Pandangan ini juga mengakui bahwa konsumen tidak mungkin berusaha memperoleh semua informasi yang tersedia mengenai setiap pilihan. Konsumen akan mungkin menghentikan usaha pencarian informasi ketika merasa bahwa mereka sudah cukup memperoleh informasi untuk mengambil keputusan yang memuaskan. Selanjutnya yang keempat ada pandangan emosional. Keputusan yang didasarkan pada suara hati dan perasaan yang timbul ketika itu atau karena terdorong secara emosional. Hal ini tidak berarti bahwa keputusan yang emosional tidak rasional. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa produk yang dibeli dan itu dapat memberikan kepuasan emosional adalah keputusan yang sangat rasional. Selanjutnya, perilaku pembelian berdasarkan usaha pemecahan masalah. Kita lihat, yang pertama ada pemecahan masalah yang luas. Konsumen tidak mempunyai kriteria yang mapan untuk menilai kategori produk atau merek tertentu dalam kategori tersebut atau tidak membatasi jumlah merek.
Yang kedua, pemecahan masalah yang terbatas. Konsumen telah menetapkan kriteria dasar untuk menilai kategori produk dan berbagai merek, namun belum sepenuhnya menetapkan pilihan terhadap kelompok merek tertentu. Pencarian informasi tambahan yang mereka lakukan lebih merupakan penyesuaian sedikit-sedikit. Mereka harus mengumpulkan informasi merek tambahan untuk melihat perbedaan di antara berbagai merek. Selanjutnya yang ketiga, perilaku sebagai respon yang rutin. Konsumen sudah mempunyai beberapa pengalaman mengenai kategori produk dan serangkaian kriteria yang ditetapkan dengan baik untuk menilai berbagai merek yang sedang mereka pertimbangkan. Dalam beberapa situasi, mereka mungkin mencari informasi tambahan. Dalam situasi lain, mereka hanya meninjau kembali apa yang sudah mereka ketahui. Selanjutnya di sini kita melihat tipe-tipe dari perilaku pembelian. Yang pertama ada pembelian yang terencana. Pertama adalah pembelian terencana dalam artian sempit, yaitu ketika konsumen sudah menentukan jenis brand yang akan dibeli. Misalnya sebelum pergi ke supermarket, sudah diputuskan untuk membeli buah jeruk. Kedua adalah pembelian terencana dalam arti luas, yaitu ketika konsumen sudah memutuskan untuk membeli produk tertentu tapi belum tahu memilih brand yang mana. Yang kedua ada pembelian tidak terencana. Angel and Blackwell mendefinisikan unplanned buying sebagai suatu tindakan pembelian yang dibuat tanpa direncanakan sebelumnya. Cobb and Hire mengklasifikasikan suatu pembelian tidak terencana terjadi apabila tidak terdapat tujuan pembelian tertentu atau merek dan kategori tertentu pada saat masuk toko. Ada tiga, yang pertama pembelian karena teringatkan, kedua pembelian produk yang berhubungan, dan yang ketiga impulse purchasing. Selanjutnya kita masuk kepada kepuasan konsumen. Apa sih itu kepuasan konsumen? Kepuasan konsumen telah menjadi titik sentral perhatian dalam bisnis dan manajemen, sehingga berbagai literatur yang menyangkut bisnis dan manajemen organisasi, baik yang bersifat mencari laba ataupun nirlaba, menempatkan kepuasan konsumen sebagai ukuran utama. Pengertian kepuasan konsumen. Di sini menurut Westbrook and Riley, kepuasan konsumen merupakan respon emosional terhadap pengalaman yang berkaitan dengan produk atau jasa yang dibeli. Kepuasan konsumen dapat didefinisikan pula sebagai suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi. Nah, selain itu juga, kepuasan konsumen ini memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ada 5, yang pertama kualitas produk, kedua kualitas pelayanan, ketiga emosional, keempat harga, dan yang kelima biaya. Kemudian kita melihat dimensi kualitas produknya, yaitu ada performance, ada features, reliabilitas, konfirmasi, daya tahan atau durability, serviceability, estetika, dan persepsi kualitas. Selanjutnya kita melihat komponen kepuasan konsumen. Ada respon. Respon ini adalah tipe dan intensitas kepuasan konsumen, merupakan respon emosional dan juga kognitif. Selanjutnya ada fokus. Fokus pada performa si objek disesuaikan pada beberapa standar. Kemudian ada waktu respon. Yang dimaksud dengan waktu respon ini adalah respon yang terjadi pada waktu tertentu. Kemudian kita masuk kepada ciri-ciri konsumen yang puas. Yang pertama itu ada loyal terhadap produk. Kedua, adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif. Ketiga, perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain. Selanjutnya kita melihat elemen kepuasan konsumen, yaitu ada expectation, ada performance, comparison, confirmation atau disconfirmation, dan discrepancy. Nah, selanjutnya kita melihat strategi kepuasan konsumen. Ada 2 strategi yang menjadi dasar dalam menghadapi perilaku konsumen atau pelanggan, yaitu yang pertama ada strategi menyerang. Strategi menyerang ini adalah bersikap agresif dalam menjerat pelanggan. Agresif dalam arti yang memiliki persiapan menyerang yang matang dan cukup kuat untuk menyerang. Yang kedua ada strategi defensif atau bertahan. Strategi defensif ini mempertahankan yang sudah ada, dilakukan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan yang dimiliki. Selanjutnya ada macam-macam jenis kepuasan konsumen, yaitu kepuasan fungsional, kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau pemakaian suatu produk.
Kemudian ada kepuasan psikologikal, kepuasan yang dipengaruhi dari atribut yang bersifat tidak berwujud. Nah, selanjutnya di sini kita masuk kepada tipe kepuasan dan ketidakpuasan menurut model diskonfirmasi teori. Ketika konsumen membeli suatu produk, maka ia memilih harapan tentang bagaimana produk tersebut berfungsi atau product performance. Produk akan berfungsi sebagai berikut. Yang pertama ada diskonfirmasi positif, yaitu produk berfungsi lebih baik dari yang diharapkan. Yang kedua, konfirmasi sederhana, yaitu produk berfungsi seperti yang diharapkan. Dan yang ketiga ada diskonfirmasi negatif, yaitu produk yang berfungsi lebih buruk dari yang diharapkan. Nah, di sini kita dapat melihat paradigma dikonfirmasinya, itu mulai dari pengalaman, rekomendasi getok tular, komunikasi pemasaran, pengetahuan akan merek pesaing. Nah, kemudian bawahnya lagi ada ekspektasi dan perceived performance. Dan bawahnya lagi ada proses perbandingan. Proses perbandingannya ini ada 3, yaitu perceived performance dan perceived performance. Yang pertama ketidakpuasan, yang kedua mystification, dan yang ketiga delight. Selanjutnya tipe-tipe kepuasan dan ketidakpuasan menurut Strauss dan Neuhaus berdasarkan emosi spesifik terhadap penyedia jasa dan minat berperilaku untuk memiliki lagi penyedia jasa yang bersangkutan. Ada 5. Yang pertama, demanding customer satisfaction. Yang kedua, stable customer satisfaction. Yang ketiga, risky customer satisfaction. Yang keempat, stable customer dissatisfaction. Dan yang kelima ada demanding customer dissatisfaction. Selanjutnya pengukuran kepuasan pelanggan. Kotler mengidentifikasi 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama ada complaint and suggestion system atau sistem keluhan dan saran. Yang kedua ada ghost shopping atau pembeli bayangan. Yang ketiga lost customer analysis atau analisis konsumen yang beralih. Yang keempat ada consumer satisfaction survey atau survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan ini ada 2, yaitu direct check respondent satisfaction, direct satisfaction. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat serta menambah wawasan kita. Sekian dan terima kasih.